Densus 88 menyita ratusan kotak amal saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Wai Halim, Lampung. Ratusan kotak amal yang disita bertuliskan Baitul Mal Badur Rahman bin Auf. Rumah yang dijadikan kantor sekretariat Baitul Mal sudah disewa sejak 4-5 tahun lalu. Ratusan kotak amal yang disita Densus 88 diduga menjadi sumber pendanaan teroris. Salam sejahtera. Jumpa lagi di channel The Clarifikator. Di video ini kita bahas pendapat oknum yang menuduh Densus 88 menstigma Islam. Sebelumnya, mohon kerelaan saudara-saudaraku untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng, and share. Agar channel ini bisa terus menampilkan klarifikasi ringan tentang hal kontroversial di sekitar kita. Mari kita mulai. Konteks dari ajaran Islam yang tidak mengajarkan terorisme, maka rantaian putusan tadi ini kagak ada. Apa ada rantaian terorisme? Terorisme nggak ada dalam Islam. Kecuali ada ajaran terorisme, boleh pakai rantaian terorisme. Dalam perspektif ini, ya, ini kan urusan JI. Sikat aja JI deh. Kenapa jadi dikait-kaitkan sama Islam? Saya ini pendiri TPM. Dulu saya membela Imam Samudra. Dibedakan dong dengan JI dan Islam. Gak ada urusannya dia itu. Apalagi dikaitkan dengan Abdurrahman bin Auf. Dia sahabat Nabi yang luar biasa. Ada itu. Jadi ini fitnah besar buat Islam. Yang membuat masalah JI, tapi yang kena seluruh umat Islam, termasuk Pak Ade Armando kena di sini karena membawa nama Islam, ya. Sementara kalau orang lain yang melakukan itu agamanya nggak dibawa-bawa. Contoh, Brenton Tarrant menembak sekitar 60 orang yang mati di sebuah masjid di Christchurch, Selandia Baru. Agamanya Kristen, tapi tidak pernah dihubung-hubungkan dengan Kristen. Ada kesan di tengah masyarakat dan di kalangan umat, Densus suka melakukan tindakan yang dianggap oleh masyarakat tidak humanistik. Mencermati narasi oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan oknum advokat dalam video ini yang tendensius menuduh negara CQ Densus 88 menstigma Islam dalam operasi penangkapan teroris-teroris yang masuk dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Dikaitkan lagi dengan digrebeknya gudang penyimpanan ribuan kotak amal yang berlogo Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf. Kedua oknum tersebut adalah intelektual di bidangnya masing-masing. Namun menjadi tanda tanya, mengapa narasi yang disampaikan di video ini kok anomali dari logika intelektual? Oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia tersebut mengatakan, mengapa tindakan teroris tersebut dikait-kaitkan dengan Islam? Karena Islam tidak mengajarkan terorisme. Jangan karena perbuatan seseorang, seluruh Islam disalahkan. Sambil mencontohkan peristiwa teror terhadap jemaah sebuah masjid di Christchurch di New Zealand dan KKB di Papua. Yang bersangkutan mengatakan, mengapa peristiwa teror tersebut tidak dikait-kaitkan dengan Kristen? Statement oknum tersebut diperkuat oleh oknum advokat yang mengatakan, jika jemaah Islamiyah yang salah, silahkan hantam JI saja, jangan Islam yang disalahkan. Seirama dan senada, kedua oknum tersebut terus mengarahkan pemikiran bahwa Densus 88 patut disalahkan, padahal yang berulah teroris. Ada apa gerangan? Karena sudah menyenggol Kristen dengan mengaitkan peristiwa teror di New Zealand dan KKB di Papua, penting untuk diklarifikasi. Karena pernyataan oknum pengurus sebuah lembaga sekelas Majelis Ulama Indonesia tersebut sangat menyesatkan dan bisa berdampak bagi umat, terutama kelompok-kelompok kadrun yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan rasa permusuhan antar umat beragama. Peristiwa teror di masjid yang terjadi di Christchurch, New Zealand perlu dijelaskan agar otak Jero kadrun-kadrun tidak salah. Christchurch itu nama sebuah kota atau wilayah di New Zealand, bukan nama gereja Kristus jika diartikan secara harafiah. Teror tersebut dilakukan oleh kelompok radikal yang tidak menggunakan simbol-simbol dan doktrin Kristen sebagai dasar dalam melakukan aksi terornya. Teroris tersebut teridentifikasi berasal dari kelompok ekstrim yang berafiliasi ke kelompok neo-Nazi yang begitu mengagungkan superioritas ras kulit putih dan sangat membenci ras kulit berwarna dan ras Asia.
Jelas terlihat pada kode jari tangannya yang ditunjukkan sewaktu teroris tersebut ditampilkan oleh polisi anti-teror yang menangkapnya. Walau pelakunya orang kulit putih atau bule, tidak otomatis orang bule tersebut beragama Kristen, karena tidak sedikit bule yang ateis. Juga disinggung teroris KKB di Papua. Adakah kelompok teroris KKB tersebut menggunakan simbol-simbol dan doktrin Kristen dalam aksi-aksinya? Mengkaitkan peristiwa teror dimaksud dengan Kristen adalah sebuah fitnah. Fitnah dan tuduhan yang disebabkan kebiasaan mengukur baju di badan sendiri. Jadi jelas, peristiwa teror di New Zealand dan KKB di Papua tidak ada kaitan sedikit pun dengan Kristen. Jelas dan tegas, doktrin utama agama Kristen adalah cinta kasih, yang mengkerucut dari 10 perintah Allah sebagai rangkuman dari seluruh kandungan Injil. Doktrin cinta kasih sangat bertentangan dengan prinsip terorisme yang sangat dilarang di agama Kristen. Larangan tersebut sangat diimani oleh orang Kristen sejati, berbeda dengan yang selalu bertakiah dengan terorisme. Jika ada yang menyanggah pendapat tersebut dengan mencontohkan kekerasan yang terjadi pada era perang salib di masa lalu, perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya peperangan dan saling bunuh antar sesama manusia adalah sangat dilarang Allah dalam doktrin Kristen, sesuai 10 perintah Allah. Peperangan yang terjadi pada era perang salib adalah peperangan politik penguasaan wilayah dan pembebasan diri wilayah-wilayah Kristen dari invasi, penaklukan, dan penjajahan yang dilakukan oleh kekhalifahan Turki Utsmani yang membawa bendera Islam pada masa itu. Jika tidak karena perang salib, barangkali Vatikan sudah takluk dan menjadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, senasib dengan Bizantium yang menjadi Turki. Mungkin kekristenan sudah musnah dan terhapus dari muka bumi pada saat ini. Jadi perang salib adalah upaya mempertahankan eksistensi Kristen, yang sangat berbeda dengan prinsip terorisme. Karena jika tidak mempertahankan diri dalam perang salib, maka taruhannya adalah tertakluk dan musnah. Fakta sejarah terlihat dan terabadikan pada kota Konstantinopel yang menjadi kota Istanbul, gereja katedral Hagia Sophia yang menjadi Masjid Hagia Sophia. Itu adalah monumen sejarah penaklukan Islam terhadap Kristen di masa lalu. Berbeda dengan gerakan terorisme yang menggunakan, sekali lagi, dalam tanda kutip yang menggunakan simbol-simbol Islam, bukan Islamnya yang teroris, tapi kelompok teroris tersebut yang menggunakan simbol-simbol Islam dalam menyelimuti aksinya. Jadi bukan Densus yang menstigmakan Islam, justru kelompok-kelompok teroris tersebutlah yang sengaja membawa-bawa dan menggunakan simbol-simbol Islam. Lihat saja nama kelompoknya: Jemaah Islamiyah, Jemaah Ansarut Daulah, Jemaah Ansarut Tauhid, ISIS, Boko Haram, Abu Sayyaf, Al-Qaeda, As-Sabab, Al-Nusrah, dan lain-lain. Apa Densus yang membuat nama-namanya? Kelompok itu sendiri yang membuat nama-nama dengan idiom-idiom Islam, yang membuat nama lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, nama salah seorang sahabat Nabi, juga kelompok itu sendiri. Anehnya, kedua oknum ini kok ngotot, seolah Densus yang mengkaitkan kelompok teroris tersebut dengan Islam. Saya kira yang nyeret-nyeret terorisme ke Islam kan justru abang jadinya. Terorisme itu tidak pernah kita identikan dengan Islam. Tidak pernah menyematkan subjek di belakangnya dengan Islam atau primordial apapun. Terorisme di sini adalah berdiri sendiri. Artinya begini, kita semua sepakat, mungkin saya yakin termasuk Densus, terrorism has no religion. Kalaupun Densus kemudian memerangi terorisme, bukan berarti Densus memerangi Islam. Jangan kemudian ketika Densus menangkap teroris, tiba-tiba ada tokoh Islam bicara, jangan perangi, jangan tangkap, jangan hanya Islam aja, itu KKB Papua. Jangan begitu. Justru yang menyeret paksa terorisme itu justru kita, yang Islam-Islam ini. Padahal kita harus sepakat bahwa teroris itu tidak ada agamanya. Islam jelas dan agama apapun. Cuma kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam Islam itu juga punya Malim fil Tariq, Al-Jahiliyatul Qarnil Ishrin, punya Said Qutb, punya Muhammad Qutb, punya Aiman Al-Zawahiri. Artinya ini adalah produk-produk penyimpangan tafsir dalam Islam.
Statement kedua oknum tersebut dibantah oleh intelektual muda Islam di video ini. Densus tidak pernah mengkaitkan dan menyatakan Islam sebagai teroris. Justru oknum advokat dan beberapa oknum-oknum tokoh Islam sendiri yang sering mengkait-kaitkan gerakan teroris tersebut dengan Islam. Buktinya, bukan mengutuk gerakan teroris yang mencemari Islam tersebut, tetapi disadari atau tidak, justru terbaca gestur dan narasi-narasi oknum tersebut seolah berpihak kepada gerakan teroris, dengan tendensius menyalah-nyalahkan Densus. Ada pihak-pihak tertentu, bahkan anggota DPR RI yang meminta agar Densus 88 dibubarkan. Kok terbalik? Jika tidak berpihak kepada teroris, seharusnya teroris dong yang minta diberantas, bukan Densusnya yang dibubarkan. Dasar otak kadrun. Bukan manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan alamnya. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Jadi 3 musuh kaum muslimin yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Surat Muhammad ini juga dikenal dengan suratul qital, surat peperangan. Di ayat keempat, di potongan ayat keempat, coba dibuka. Allah mengatakan di sini, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggalah leher-leher mereka. Kejam nggak? Pancunglah kepala mereka. Apa makna ayat ini kalau kita ketemu orang kafir di pinggir jalan? Bunuh. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Allahumma rfa'anna bala BNPT wa Densus 88, ya. Sekarang ditambah. Kalau yang kemarin belum berdoa itu terlambat Anda. Sebagian ikhwan kita sudah berdoa, Allahumma ahlik BNPT wa Densus 88 wal an a'immatahuma. Sebagian sudah berdoa begitu. Ya Allah, hancurkanlah BNPT dan Densus 88 dan jauhkanlah kedua pemimpin kelompok itu dari kebaikan. Bahasa mudahnya laknatlah. Ya. Fasih itu harus, ya kan, fasih. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih bahaya dari sisi fisik terhadap kaum muslimin. Ya. Kita tidak bisa membedakan hari ini. Dua-duanya balak. Ya. Ini mendasar sekali hanya ikhwah. Ya, ini mendasar sekali. Sejauh mana balak itu dirasakan khususnya oleh para pelaku jihad di Syam dengan kehadiran Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Ya, saya tidak suka menyebut ISIS ya, sebab ISIS itu sudah jadi komoditas provokasi oleh BNPT dan Densus 88 dan Amerika. Jelas kan? Yang berbicara di video-video barusan adalah oknum-oknum ustadz, bukan Densus 88. Operasi penumpasan teroris oleh Densus 88 terus berlanjut. Dari pengembangan kasus tersebut, secara mengejutkan, Densus 88 menangkap 3 teroris yang kebetulan berstatus ustadz, yang salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menjadi tanda tanya besar, apakah ini jawaban dari tendensi keberpihakan kepada gerakan terorisme yang selalu ditunjukkan oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia dan oknum advokat di video ini? Menko Polhukam Republik Indonesia terkejut dengan kejadian tersebut. Penyusupan teroris ke dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia tidak perlu mengagetkan. Karena ustadz-ustadz yang pro-terorisme seperti di video yang viral bukan hal yang baru. Kesannya dibiarkan dan tidak pernah ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia. Padahal pembinaan ulama adalah salah satu tugas pokok dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Sinyalemen radikalisme sudah menyusup ke semua lini kehidupan dan institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bukan hanya isapan jempol. Terbukti di lembaga sebesar Majelis Ulama Indonesia, dalam hierarkinya ternyata ada juga oknum teroris. Ini yang ketahuan. Tidak tertutup kemungkinan masih ada oknum-oknum lain yang belum terungkap. Indikasinya bisa terlihat dengan selalu ada oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia yang gimmick dan narasinya selalu berbau radikal. Di masa lalu ada Tengku Jul almarhum. Di masa kini muncul penggantinya. Nilai sendiri siapakah oknum tersebut? Barangkali ini sesuai dengan pepatah orang Kalimantan Barat yang berbunyi, kelik selubang.
Yang menyebabkan oknum pengurus Majelis Ulama Indonesia di video ini bukannya menyalahkan teroris, tapi malah menyudutkan Densus 88. Negara harus antisipasi terhadap pihak-pihak tertentu yang akan menghembuskan isu pemerintah anti ulama dan mengkriminalisasi ulama berkaitan dengan penangkapan 3 teroris yang berbaju ulama tersebut dan menggunakan isu-isu tersebut sebagai amunisi untuk membakar dan meledakkan kadrun-kadrun yang bersumbu pendek agar membuat rusuh di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita selalu waspada terhadap gerakan radikal dan terorisme yang nyata di depan mata, yang terus mengancam kehidupan dan kerukunan bangsa dan negara. Demikian video ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin, saudara-saudaraku.